A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir juz 29 ya, surat ke-1 dari juz 29 surat Al-Mulk. Masih bagian pertama nih ya, berdasarkan pembagian di dalam kitab At-Tafsirul Munir ini. Bagian pertama dari ayat 1 sampai 5. Yang kemarin baru sampai 3 tempat gitu ya. Nah, di mana di awal surat ini menerangkan Allah. Ya, awal surat ini ayat pertama itu menerangkan Allah. Nah, ayat kedua, ketiga, dan keempat, nah itu menerangkan. Di ayat pertamanya pun intinya sudah menerangkan Allah ya, demikian kan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka, maha berkah, judulnya maha berkah, maha agung, maha suci, maha tinggi. Yang ini Allah tentu yang dimaksudnya, yang maha berkah, maha tinggi, maha agung, maha suci itu adalah Allah yang Tabarakalladzi biyadihil mulku, yang segala kekuasaan, segala kerajaan itu berada di tangannya. Nah, itu penjelasan pertama tentang Allah. Ya, maha berkah, yang berada di tangannya lah segala kekuasaan. Ya, segalanya kekuasaan, kerajaan. Kemudian ayat 2-nya tambahan keterangan seolah-olah gitu ya. Di ayat pertamanya pun itu sudah menerangkan Allahnya yang maha suci, maha berkah, maha agung, maha tinggi, yang di tangannya lah segala kekuasaan. Yang kedua, di ayat kedua, yang telah mengadakan, menciptakan, mengadakan hidup dan mati, yang tujuannya ini ya, di sini tertulisnya tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Nah, ada yang mati, ada yang hidup, sehingga manusia itu bergenerasi-generasi, silih bergantian gitu hidup di dunia. Ya, dari generasi pertama Nabi Adam katakanlah sampai generasi terakhir umat Rasulullah SAW. Tujuannya Allah menetapkan demikian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, untuk menyaring siapa di antara semuanya di setiap generasinya itu ya, siapa di antara kalian kalau di sini ya, karena ini Al-Qur'an turun di generasi terakhir, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Kemudian ayat ketiga masih menerangkan Allah, allazi khalaqas sab'a samawatin tibaqa, yang telah menciptakan 7 lapis langit, 7 langit yang berlapis-lapis. Mata rofi khalqi rahmani min tafawut, kamu tidak akan mendapati pada ciptaan Allah itu kerancuan, ketidakcocokan, ya, ketidakselarasan di atau pada seluruh makhluk-makhluk Allah itu. Farji'il basara, maka coba perhatikan lagi. Nah, ini ada perintahnya ternyata ya. Coba lihat lagi, coba coba kaji, teliti. Hal taro min futur, kamu tidak akan mendapati ada yang lemah, ada yang salah. Nah, kalau nggak salah sampai di sana nih ya. Ayat keempat pengulangan dari ayat yang ketiga, yaitu summarji'il basara karrotaini. Kemudian ulangi, Allah memerintahkan di sini, teliti lagi, periksa lagi, kaji lagi, dalami lagi. Karrota ini itu silahkan
sapaehna mun cik urang sok sapaehna lah. Terus itu kaji dalami semua ciptaan Allah itu yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Pasti itu kesimpulannya kamu tidak akan mendapatkan, itulah yang lemah, yang salah. Pasti semuanya itu hanya akan kamulah yang akan merasa letih, merasa capek, bahkan kamu akan kehabisan umur. Daripada menemukan apa yang kurang, apa yang lemah, apa yang salah pada ciptaan Allah itu, kamu akan kehabisan usia. Karena dipastikan ya, bahwa semua ciptaan Allah itu tidak ada yang salah. Semua ciptaan Allah itu sempurna. Nah, sampai di sana kalau nggak salahnya ayat yang keempat, nah itu menerangkan ayat pertama. Ya, intinya ini menerangkan maha berkah. Ya, Allah itu maha berkah. Nah ini sifat-sifatnya. Satu, di tangannya lah segala kekuasaan dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dua, yang telah mengadakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Yang ketiga, yang telah menciptakan 7 lapis langit, di mana kamu tidak akan menemukan. Sebetulnya ini Allah menegaskan, ma taro fi khalqi rahmani min tafawut. Kamu tidak akan menemukan pada ciptaan Allah itu ada. Itu intinya kelemahan, kekurangan, kesalahan, keburukan itu tidak ada. Kemudian ayat keempatnya Allah memerintahkan sumarji'il basara karata. Tadi silakan teliti lagi, dalami lagi, yang muncul bahasa berngepek sapaehna sok rek nepi ka kumaha, sapaehna lah tidak akan menemukan yang salah. Ya, ini kan yang diantaranya ya, kalau di dalam di dalam surat Ali Imran ayat berapa yang ma khalaqta hadza batila, itulah intinya dia surat Ali Imrannya ada redaksi ayat yang bunyinya demikian, ma khalaqta hadza batila. Nah, setelah betul-betul memperhatikan semua ciptaan Allah, pasti akan demikian kesimpulannya, ma khalaqta hadza batila. Nah ini kan maksudnya gitu kan, maksudnya ya benarlah itu kalau Allah itu maha kuasa, Allah itu maha sempurna, yang tentunya ayat-ayat seperti ini ya secara tersirat gitu ya, secara tersirat, tidak memerintah secara langsung ya, secara tersirat inilah Tuhan, inilah Allah yang sifat-sifatnya digambarkan di dalam ayat-ayat yang tadi ya, yang artinya atau yang secara tersirat, maka patutlah kalau manusia itu gitu ya, patutlah manusia itu mengakui apa yang Allah ajarkan itu, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, apa berpikir ada Tuhan lain? Inilah Allahnya yang digambarkan di ayat-ayat ini, maka patutlah itu manusia itu ya berkesimpulan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, patutlah manusia berkesimpulan wajib gitunya, patutlah kalau manusia berkesimpulan wajib tunduk, patuh dan taat kepada Allah. Tetana nu teu aya teh ieu teh ngan saukur dongeng naon, oh kitu Allah teh geus we nya. Melohok geus kitu teh tetana. Oh kitu Allah teh, oh hebatnya. Das merecek Allah teh. Apa sih pelajaran itu kan selalunya harus sampai dapat pelajaran. Kalau seperti itu istilahnya apa, membaca ayat nantinya ya, ketika membaca ayat, ketika membaca hadis itu hanya sampai kepada oh gitu ya, sebenarnya ya terus mau bagaimana.
Padahal secara tidak langsung ya kalau bersikap demikian berarti kalau bersikap demikian ya ketika membaca ayat-ayat ini jadi disebutnya teh nu nyangkan nu naon teu kana pikiran teu kana hate lempeng we. Nah kalau demikian nantinya baik baca ayat kah, baca hadis kah, itu seperti yang disebutkan di surat Al-Mutaffifin ada, itu yang ini ya. Iza tuliyat alaihim naon kalian teh apabila dibacakan kepada mereka kisah-kisah, artinya kan ya cerita kisah, ya ini juga kisah sebetulnya yang seperti ini kan ini mengisahkan Allah. Nah, apabila dibacakan kepada mereka kisah-kisah meskipun di situ disebutkannya kisah-kisah orang-orang atau kaum-kaum terdahulu, mereka mengatakan asatirul awwalin. Asatirul awwalin itu ya itulah pengalaman, itulah kejadian apa yang dialami oleh kaum-kaum terdahulu. Nah, di sini tanpa mengambil kesimpulan, tanpa mengambil pelajaran. Jadi seolah-olah itu hanya cerita lalu, atau malah aduh ini laluna itu itu hanya cerita lalu. Ya, iyalah benar terjadi, tapi ya sudahlah itu kan hanya apa namanya sejarah, hanya dianggap sejarah gitu sebutnya. Ya sudahlah itu sejarah, itu memang apa yang pernah terjadi pada kaum-kaum yang terdahulu tanpa mengambil pelajaran. Nah, padahal kan buat apa sih Allah menerangkan seperti ini? Diawali dengan tabarakallazi biyadihil mulku, maha suci, maha berkah, maha agung, maha apalah gitunya Allah itu yang hanya berada di tangannya lah segala kekuasaan. Coba mau mengambil pelajaran apa dari ayat yang seperti ini? Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia itu berkuasa atas segala sesuatu. Ya artinya kan pasti masih berkaitannya. Ini yang Allah itu segala kekuasaan berada di tangannya, dan Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, dan yang hanya demikian hanya Allah. Sementara manusia, makhluk yang sedemikian kecilnya, makhluk yang sedemikian lemahnya, kalau tidak bergantung kepada Allah yang maha kuasa, yang kekuasaannya meliputi segala sesuatu, manusia bisa apa? Kurang kumaha gitu Allah ngajarnya, Allah mengajari itu manusia. Kok kalimat ya kalimat sakti, kalau saya menyebut kalimat ini wah ini kalimat sakti ya mah, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah, karena Allah yang maha sempurna seperti ini. Sementara manusia sendiri diajarilah oleh Allah kalimat tersebut, dan kalimat itu kan bukan hanya sekedar diucapkan. Olah lahaula we. Rek naon emang gitu. Lahaula we. Ya, emang rek naon gitu loh. Kerupuk ya teh lahaula teh kumaha? Apa sih makna kalimat tersebut? Makna tersebut itu artinya kan Allah mengajarkan kepada manusia bahwa dirinya itu benar-benar tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata kan tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali oleh Allah. Apalagi kalau kalimat tentang kalimat tersebutnya sudah di bab apanya, bab tawakal kalau nggak salah. Di kajian itu Dalilul Falihin bab tawakal. Itu ada hadis yang menerangkan bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah itu pusaka harta terpendam, itulahnya pusaka itu kan harta terpendam, harta karun. Si korun ke bawah di si jelema dorakan teh harta kirun teh. Kalimat itu, kalimat la haula wala quwata illa billah itu adalah pusaka harta sangat berharga. Semacam apa namanya berlian gitulah. Kalimat itu adalah berlian simpanan di dalam surga. Lalu Allah turunkan ke bumi.
Nah, barang siapa gitu, artinya seseorang yang tak memiliki kalimat tersebut, memiliki kalimat la haula wala quwata illa billah, artinya tertanam gitunya, tertanam di dalam dirinya kesadaran dan keyakinan demikian dan benar gitu diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari, tidak lepas dari la haula wala quwata illa billah, maka kalimat tersebut akan membawanya kembali ke tempat asalnya di surga. Kalimat itu dari surga. Artinya harus ada itu, berartinya harus ada itu kalimat tersebut di dalam diri seseorang. Nanti kalimat itu akan membawanya ke surga. Tapi kan bukan hanya sekedar ucapan, walah laula we tah eta kitu naon deui laula teh sigan jiga betul wae wah laula we naon maksudna teh eta rek indit beri teu mau duit gitu Allah laula we teu balik kuangke lah jatah jadi seolah-olah kumaha engke gitu. Padahal kan nggak boleh, manusia mah harus takwa. Takwa itu artinya penuh perhitungan. Ini tanpa perhitungan, spekulasi. Tapi dikemaslah, dihiaslah dengan laula. Emang laula teh gitu? Emang laula teh gitu? Artinya teh kumangke. Cok dari itu maksudnya kumangke itu mah. Anggo sayu lah, pokoknya mah kumangke we. Patuh gitulah ulah laula geuleuh. Oh laula. Oh, betul kalimat sakti luar biasa. Betul-betul menyadari, mengakui dirinya itu hanya oleh Allah. Cik urang mah kitu kieu na usik malik na jelema mah oleh Allah. Tah ieu di antarana ini ada kaitannya ya. Karena segala kekuasaan hanya berada di tangan Allah. Ya Allah lah yang berkuasa. Nah kita kan la haula wala quwata teh kan teu dayo teu upayo teu walakayo. Ya Allah lah yang berkuasa. Tak ieu ayatna gitu, di tangannya lah segala kekuasaan. Artinya kalau bukan oleh Allah, manusia itu la haula wala quwata enggak bisa apa-apa. Bukan teu dayo teu upayo lah. Teu walakayo. Nah sekarang ayat yang kelima nih ya, masih sebetulnya hanya menerangkan ini keterangan pokok tentang Allah di awal surat ini ada di ayat yang pertama, yaitu tabarokah, itu keterangan pokok tentang Allah di ayat-ayat ini. Nah adapun ayat kedua yang menciptakan, yang mengadakan mati dan hidup itu keterangan tambahan. Ditambah gitunya keterangannya. Yang pokok adalah yang ini, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta intina itu dari ayat-ayat yang ini. Nah, ayat yang kelima, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan sungguh telah kami hiasi, walaqad zayyana sama'ad dunya, dan sungguh telah kami hiasi langit dunia. Artinya langit dunia itu kalau Rasulullah SAW menyebut lapisan langit pertama. Karena di ayat sebelumnya hanya Allah sudah menyebutkan Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Lapis langit pertama itu lapisan yang paling dekat ke bumi. Nah, ayat ini menyebut langit dunia. Sungguh kami telah hiasi langit dunia bimasawiha dengan cahaya-cahaya, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami menjadikannya sebagai alat untuk melempar setan. Di sini yang dimaksud adalah bintang. Yang ternyata kan matahari itu adalah bintang. Kalau bagi manusia yang hidupnya di bumi, matahari itu adalah bintang yang paling terang. Bagi manusia di bumi, kita melihat bintang-bintang itu di langit itu yang paling terang bagi manusia itu adalah matahari. Padahal
banyaklah yang tidak terhitung mungkin jumlahnya. Kalaupun menyebut angka ada berapa triliunan mungkin jumlah bintang. Nah, di mana bintang-bintang bintang-bintang tersebut baik dari ukurannya ataupun kalau matahari, katakanlah kita melihat matahari kan bercahaya, yang cahayanya kan sampai ke bumi kan, bukan hanya cahayanya, bahkan panasnya juga sampai ke bumi. Padahal jarak matahari dan bumi itu ke matahari itu walah berapa jauh jaraknya, panasnya bisa sampai, cahayanya bisa sampai. Ya, padahal di alam raya ini jumlahnya triliunan, bintang-bintang yang apinya, cahayanya, ukurannya jauh lebih besar dari matahari. Tapi bagi manusia yang di bumi ini ya, matahari itulah bintang yang paling terang. Matahari ini bintang nih ya, salah satu bintang itu matahari itu kategorinya bintang. Nah, yang lainnya triliunan jumlahnya, yang lebih yang ukurannya lebih besar, cahayanya lebih terang. Tapi karena jaraknya yang amat sangat jauh sehingga cahayanya, terangnya kalah oleh matahari. Padahal bintang-bintang itu kan tidak hilang. Kenapa kalau siang tidak ada bintang? Cahayanya kalah oleh cahaya matahari. Bukan bintangnya hilang, ada bintang maya keneh di didinya. Yang tidak bergeraknya karena ternyata bintang-bintang yang Allah ciptakan itu ada dua kelompok ini nih. Ada bintang yang bergerak, matahari sendiri itu bergerak. Ada bintang-bintang yang tidak bergerak. Nah, yang bergerak ini yang kemudian gitu setiap bulan itu memunculkan formasi yang menurut manusia itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu membuat formasi seperti singa. Leo berarti gitu aja loh, kan bisa nanti bener gitu lah, singa teh Leo. Leo berarti dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kemudian dari tanggal yang lain gitunya seperti timbangan. Seperti timbangan itu, ini formasi bintang-bintangnya terlihat dari bumi. Menurut manusia eta Virgo. Seperti kepiting, kanker berarti. Digeleh gitu. Itu suka ada hadisnya sebetulnya. Ada hadisnya yang kemudian meramal nasib berdasarkan formasi bintang-bintang itu. Tibaheula geuning kikituan teh. Meramal nasibnya sampai sekarang kan masih ada kan kalau itu sok aya geuningan baheula itu tabloid atau koran ramalan bintang. Bener kan ada masing-masing bintang kan ada 12-nya. Gitu tadi Leo kanker gitu. Kanker. Virgo nu karar itulah naon sih gitu pokoknya 12 lah. Kan di situ ada ramalan kan, dan itu per minggu kan biasanya di koran atau tabloid itu seminggu sekali tak keluar gitu ramalan bintang. Tatan paling apes mah unggal maca keuangan. Aduh. Ageuleuh wae. Ieu bintang saya teh nu ieu teh unggal maca keuanganana unggal minggu daeuh nu alus. Isaha lu ngaramalan sih aya ngadegungkeun. Ningali bintang nu batur aralus bagian keuangan teh bintang nu ieu. Naon apes deui naas deui di dinya nanti keuangan naas asmara aing mah aki-aki bari nangis teh. Mah yo macam nu kitu. Jadi ieu teh ramalan teh keresah atuh. Mun aki-aki ini asmara di dinya teh. Macam nu karari itu loh. Ternyata ya ini dari dulu. Ya dari dulu bukan dari zaman Rasulullah, dari zaman nabi-nabi yang sebelumnya juga, karena bintang itu diantara fungsinya nanti ada nih pada penjelasannya di depannya. Fungsi bintang itu ada 3.
Ya Allah kalau dari bumi lah begitunya manusia melihat kan banyak gitu bintang, bahkan triliunan sebetulnya yang tidak terlihat juga. Yang terlihat banyak mah iya dina iya asana mah dina naon teh Meteor Garden tah bintang teh. Ayo urang mah ningali ka langit dina Meteor Garden mah bintang teh udah pinuh atuh langit teh. Ini ningali ka langit teh paling belah ditu 2, belah ditu hiji gitu. Itu pun kalau kita melihat langit malam harinya di pada cuaca cerah gitu nggak terlihat semuanya bintangnya ya karena jaraknya yang sangat jauh bahkan cahayanya tidak sampai ke bumi karena kalau bintang itu kalau di dalam ilmu alam mungkinnya ilmu apalah sebutannya semua benda-benda yang ada di alam raya termasuk bumi ya di dalamnya semua benda-benda yang ada di alam raya ini terbagi menjadi 2 kategorinya, bintang dan planet. Kalau planet itu yang tidak bercahaya, bumi ini tidak memancarkan cahaya. Bulan itu kategorinya planet. Adapun bulan kita melihat bulan bercahaya itu pantulan dari sinar matahari. Bulannya sendiri tidak bercahaya. Matahari bintang kategorinya dia bercahaya. Bintang-bintang yang lainnya triliunan jumlahnya hanya cahayanya tidak sampai ke bumi karena jaraknya yang sangat jauh. Nah fungsi bintang itu nanti ada 3-nya di sini diantaranya yang disebutkan nih 2 di sini 1 walaqad zayyana samaa bintang itu untuk atau sebagai hiasan. Bintang itu hiasan lah katakannya, yaitu yang menghias langit ini nih. Langit lapisan pertama, langit yang terdekat ke bumi oleh Allah dihiasi dengan bintang. Ternyata kan berapa sih jarak dari bumi ke langit? Sementara hiasannya yang berupa bintang yang entah ukurannya berapa juta mungkin miliar kali besarnya bumi padahal bercahaya tapi cahayanya tidak sampai ke bumi berarti ini jaraknya yang sangat jauh. Jadi berapa jauh sih jarak dari bumi ke lapis langit pertama nih ke langit yang pertama. Nah kalau Rasulullah SAW kan menyebutkan jarak dari bumi ke lapisan langit yang pertama ini sejauh nih jaraknya itu kalau seseorang melakukan perjalanan tanpa henti selama 70 tahun baru sampai ke langit pertama. Ya 70 tahun gitu berangkat meninggalkan bumi, berangkat 70 tahun katakanlah dengan kecepatan yang ya manusia mampu secepat apa. Berangkatlah meninggalkan bumi 70 tahun dengan kecepatan yang konstan gitu enggak seperti di daratan aya macet ngalaunan heula konstan gitu kecepatannya. Nah sampai ke lapisan langit pertama ke langit yang pertama itu dalam waktu 70 tahun kira-kira berapa jauh jaraknya. Sementara ini bumi kan ya bumi ini bulan itu kan mengelilingi bumi atau matahari gitu. Ini bumi ini mengelilingi matahari. Berapa sih satu putaran gitu satu putaran mengelilingi matahari itu yang disebut dengan 1 tahun. 1 tahun itu sekian lamanya bumi mengelilingi matahari dari satu titik gitu ya berangkat mengelilingi matahari lalu sampai ke titik semula itu 1 tahun lah 1 putaran mengelilingi matahari itu 1 tahun. Nah ini 70 tahun jadi luas gitu jaraknya space jarak ruang antara bumi di mana manusia berada dengan lapis langit pertama ini ada ruang yang sangat luasnya jaraknya nyata telah selama 70 tahun perjalanan pantaslah kalau Allah memenuhinya ruang tersebut dengan ini bintang-bintang yang ada 3 fungsinya. 1 sebagai hiasan langit malam gitulah langit malam itu jadi indah dengan adanya bintang.
Nah, bahkan karena bintang itu ada yang bergerak, gitu, bintang itu bergerak sehingga memunculkan formasi itu yang berbeda-beda dan pasti indah dilihat. Eta ningali Meteor Garden dan ieu mah beretah cicing di taman terus ningali ka langit pinuh teh bintangna teh. Sia teh si Tomingse. Pinuh bintangna teh. Nah, ari urang mah ningali ka langit nah teu pinuh bintang teh. Jadi sebetulnya yang terlihat hanya beberapa. Yang terlihat itu hanya beberapa gitunya. Cahayanya juga seolah-olah bintang itu kan cahayanya seperti cahaya lilin itu kan yang redup. Bandingkan dengan matahari yang terlihat sangat terang. Padahal bisa jadi lebih terang bintang tersebut, hanya jaraknya yang amat jauh. Ya, seperti itulah. Cahayanya sampai di bumi itu seperti cahaya lilin itunya yang jauh dari terang, itulah bintang. Dan juga untuk melempar setan. Nah, ini nantinya perlu dijelaskan. Di ayatnya seperti ini ya. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin. Nah, baca ininya ayat-ayat ini tentang alam raya, itunya alam raya yang apa namanya, bukan alam raya, ini tentang ruang angkasa mungkin lahnya. Nah, di mana kan bintang-bintang itu berada sebetulnya kan bintang-bintang itu berada di ruang antara bumi dan langit lapisan pertama. Adapun apa sih yang ada di atas lapis langit pertama sampai lapis langit kedua, mana kita tahu. Mana ada manusia yang tahu, lapis langit pertama saja nggak pernah ada yang sampai, kecuali Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Rasulullah sih nggak di langit pertama. Melihat apa ada gitu, melihat ada apa gitu di lapis langit pertama. Kemudian ke lapis langit kedua, Rasulullah singgah melihat apa yang ada di sana. Bahkan kan Rasulullah itu sampai ke Sidratul Muntaha, ujung alam raya. Lebih dari itu Rasulullah diajak masuk surga, diajak masuk neraka. Itu kan kejadian waktu Isra Mi'raj. Nah, bagi manusia lapis langit pertama itu yang mana? Nah, unggal tangga kita teka tingali. Setiap kita melihat ke langit itu mana itu sebut langit itu nggak akan terlihat. Wa a'tadna lahum azabas sa'ir, ya wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Ini masih ayat yang kelima sampai di sananya redaksi ayatnya. Sungguh telah kami hiasi langit dunia itu dengan cahaya-cahaya misbah masobih, cahayanya bintang nih yang bercahaya itu kan bintang tadi ya. Dengan cahaya-cahaya dan kami menjadikan cahaya tersebut sebagai alat untuk melempar setan-setan. Dan telah kami naonnya di dia pastikanlah itulahnya, dan telah kami pastikan, telah kami adakan bagi mereka azab yang azab sa'ir teh azab yang naonnya mengerikan lah pokoknya ya. Dan bagi mereka telah kami siapkan, telah kami adakan azab atau siksaan yang mengerikan bagi setan-setan tadi. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari kitab tafsir ini nih. Yang pertama tentang ayat kelima tersebutnya. Walaqad zayyana aqrabas samawati ilan nasi bikawakiba sawabita wa sayarat. Nah, kami telah hiasi lapisan langit yang paling dekat ke bumi, atau sebutlah lapisan langit pertama dengan bintang-bintang yang tidak bergerak dan bintang-bintang yang bergerak. Nah, sehingga tadinya makanya setiap bulan tadi ketika formasi atau format bintang-bintang itu berubah-ubah, sehingga oleh manusia tadi sebagai ahli nujum nujum teh jama dari najmun. Di ahli nujum teh ahli bintang. Nujum teh jama dari najmu, bahasa Arab najm itu bintang.
Ya sebut ahli nujum, ahli bintang berarti maksudnya teh. Apa dia ini seorang antariksawan? Lain dukun. Ahli nujum teh nah. Ahli nujum teh sugan teh antariksawan. Ada kan manusia ini kan sudah jadi zaman apa namanya zaman bukan di zaman milenial ini kan. Tahun berapa? Kalau nggak salah tahun 69 kan ya. Tahun 69 kalau nggak salah ini tahunnya ya. Tahun 69 menggunakan pesawat ulang-alik luar angkasa namanya Apollo. Astronotnya itu adalah Neil Armstrong. Dia sudah bisa mendaratkan kakinya di bumi tahun 69. Saat teh nu hiji dina teh dia enggak sendiri, satu Neil Armstrong nu kadunu hiji teh saya ngaranna teh nu babaturanna teh. Oh, lain eta mah atuh. Tingan atau Likarpov itu aja. Atau judulnya catur atuh. Itu mereka itu angkasawan, sebutannya antariksawan. Mereka itu yang mempelajari tentunya karena mereka itu kesana mau apa? Mereka itu mau melakukan penelitian, mau melakukan pendalaman tentang ilmu yang mereka pelajari. Ilmu nujum, eta sebenarnya ilmu nujum deh, lain ahli ngaramal. Ilmu nujum teh bintang itu teh, nujum teh jama dari najmun bintang. Entah jadi seperti apa sih sebutan ahli nujum teh? Peramal di orang kita kan demikiannya. Yang disebut ahli nujum teh eta teh peramal. Anu paranormal gitu. Naon deh. Paranormal sebutannya teh paranormal. Ahli nujum teh mestinya tadi atuh angkasawan, antariksawan, Neil Armstrong dan sebagainya lah. Kalau sekarang semakin banyak dari berbagai negaranya yang melakukan apa namanya penelitian itu di luar angkasa semakin banyak sekarang. Bahkan ada yang membuat pesawatnya sendiri, kemudian dengan maksud research atau pendalaman tentang apa gitulahnya mereka. Tak tuh antariksawan menuki itu ahli nujum. Fasorot fi ahsani kholqin wa haja syaklin. Maka ini penulis ini ya menerangkan demikian ya tentang bintang itu ya. Fasorot fi ahsani kholqin, maka jadilah bintang itu sebagai ciptaan yang indah. Ya tadi ningali bintang teh asalnya teh kalau malam hari kita sendiri ini dengan mata telanjang lah tanpa alat canggihnya untuk melihat di luar angkasa itu seperti apa. Ketika melihat ke atas ternyata ya bintang yang terlihat hanya sedikit. Dan itu pun cahayanya itu berkelap-kelip, itu artinya kan berkelap-kelip itu kadang sampai, kadang enggak, kadang sampai, kadang enggak. Artinya kan ketika sampai terlihat, kemudian redup. Ini karena jarak yang amat sangat jauh. Ya, padahal seperti bunyi ayatnya ya, walaqad zayyana samaa dunya. Nah, sungguh telah kami hiasi. Indah berarti kalau dihias berarti indah. Ya sungguh telah kami hiasi langit dunia. Nah sebetulnya fasorot fi ahsani kholqin, maka bintang-bintang yang jumlahnya entah berapa, tak terhitung lah itunya, jumlahnya tak terhingga. Kemudian dari yang tadinya ada yang diam, ada yang bergerak. Itu sebetulnya ya, bintang itu adalah ciptaan Allah yang sangat indah. Wa abhaji syaklin, afi ahsani kholqin wa abhaji syaklin. Kemudian yang kedua, satunya sebagai apa namanya, bintang itu sebagai hiasan. Kemudian yang kedua, bintang itu
wa ja'alna tilkal kawakiba bima yankusu minha rojimatin yarjimu biha syayatin. Bintang itu oleh Allah dijadikan alat untuk melempar setan. Nah, seperti ini nih, ininya nih. Saya cari hadisnya ya, tentang bintang itu dijadikan alat untuk melempar setan. Ini hadisnya riwayat Al-Bukhari nih. Sebentar nih ya. Sudah saya kasih ciri nih hadisnya nih. Sugan ayatnya nih. Lumayan panjang nih hadisnya, kita baca terjemahnya saja nih ya. Kurang lebih demikian nih. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata, Rasulullah SAW pada satu waktu Rasulullah SAW keluar bersama beberapa orang sahabat beliau menuju pasar Ukaz. Sementara, pada kejadian tersebutnya, sementara setan-setan telah dihalangi untuk mencuri berita dari langit. Nah, ada hadis riwayat yang lain seperti ini nih ya. Setiap malam Allah itu mengajak bicara malaikat Jibril. Yang Allah bicarakan adalah takdir yang akan Allah berikan itu kepada seluruh makhluk, bahkan nih takdir yang akan Allah berikan untuk esok hari. Jadi tiap malam nih demikian, Allah melakukan demikian itu tiap malam. Allah mengajak bicara malaikat Jibril untuk menetapkan takdir untuk besok harinya. Nah, ketika Allah melakukan pembicaraan dengan malaikat Jibril itulah, nah ini setan-setan itu suka datang mencuri itu pendengaran. Mencuri-curi teh artinya setan itu secara sembunyi-sembunyi katakanlahnya mendekati lalu mencuri apa sih yang dibicarakan Allah dengan malaikat Jibril. Ada yang terdengar, ada yang terdengar nih ya, oleh setan ini ada yang terdengar. Mungkin dari sekian panjang, sekian banyak gitu apa yang Allah bicarakan kepada malaikat Jibril, yang terdengar oleh setan itu mungkin hanya satu, hanya dua kata. Boro-boro artinya setan itu sama sekali tidak mendengar secara utuh apa sih yang akan Allah tetapkan. Mungkin hanya satu itu atau dua kata. Nah, keburu dilemparlah itu dengan bintang. Ya, dilemparlah dengan bintang dan kemudian setan itu lari, kabur gitu, setannya itu lari, dia kabur. Nah, setan dapat yang tadinya setan itu tidak mendapatkan apa yang Allah bicarakan itu secara utuh. Kemudian setan mereka-reka, mengira-ngira dari hanya satu atau dua kata yang ia dapat itu, kemudian setan mereka-reka mengira-ngira ini Allah bicara apa nih ya dengan kata ini. Maka setan membuat kalimat sendiri. Kemudian apa yang kalimat setan itu lalu ia beritakan kepada manusia yang menjadi disebutnya kukutan, bahasa Indonesia peliharaan. Ya, lalu kalimatnya ini dia berikan kepada manusia yang menjadi peliharaan setan, yaitu dukun. Maka apa yang dikatakan peramal paranormal tadilah dukun yang semacam itu, maka dia itu kadang-kadang apa yang dikatakannya benar. Ya namanya juga kira-kira bisa benar, tapi kemungkinan benarnya kurang sudah masih babaledogan moal maksudnya itu tidak akan setiap kali melempar tepat, enggak.
Mungkin dari 100 kali melempar teh hiji nu keuna nama. Nah, kalimatnya itu sebetulnya rekayasa, direka-reka, dikira-kira, dibuatlah oleh setan menggunakan ini ada 1 atau 2 kata gitu yang dia dengar dari Allah yang diucapkan kepada malaikat Jibril. Dibuatlah kalimatnya. Maka kemudian setan itu beritakan kepada peliharaannya. Nih kembali nih ke hadis ini nih. Jadi pada satu ketika Rasulullah SAW keluar bersama beberapa orang sahabat. Pada saat itu setan telah dihalangi untuk mencuri berita dari langit. Itu karena sudah dilempar berarti. Nah bahkan di sini dihalangi, terhalang. Pada kesempatan ini setan tidak bisa itu melakukan seperti biasanya, yaitu ingin mencuri gitulahnya, ingin mencuri berita dari langit. Nah bahkan mereka dilempari dengan bintang. Tuh ini jelas nih hadis ini nih. Setan saat itu dilempari dengan bintang sehingga mereka kembali lagi tidak jadi ke langit. Jadi pada kejadian ini malah setan ini belum sempat sampai gitu, belum sempat mendengar. Bahkan mereka dilemparinya dengan bintang dan mereka pun kembali. Maka mereka nih grup setan nih. Maka mereka bertanya, kenapa kalian sudah kembali lagi? Ada beritanya nggak? Belum sempat karena keburu. Ini kepada kejadian ini bahkan setan itu belum sempat gitunya mencuri pendengaran itu dari obrolan Allah dengan malaikat Jibril. Setan ini sudah kembali. Nah, ketika ditanya demikian oleh kawannya, ada apa dengan kalian? Seolah-olah mana berita untuk hari ini? Mereka menjawab, kami telah dihalangi untuk mencuri berita dari langit. Dan kami juga dilempari dengan bintang. Ini pada hadis ini nih ya, pada kejadian ini setan itu belum sempat gitu, bahkan belum sempatnya mencuri berita, belum. Ya katakanlah kalau boleh disebut demikian, baru beberapa langkah pergi itu untuk menuju tempat Allah berbicara kepada malaikat Jibril, keburu dihalangi, keburu dilempari dengan bintang. Ini setan sendiri yang mengatakan demikian nih. Ini kalimatnya demikian yang tadi ya. Setan telah dihalangi untuk mencuri berita dari langit. Mereka dilempari dengan bintang sehingga mereka kembali sebelumnya, artinya mereka kembali sebelum mereka berhasil mencuri itu berita dari langit. Ya, mereka dilempari lalu mereka kembali. Nah, ketika mereka kembali, mereka ditanya oleh kawan-kawannya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, kami telah dihalangi untuk mencuri berita dari langit dan kami pun dilempari dengan bintang. Mereka berkata, tidaklah kalian dihalangi, ini kawannya berkata nih ya, kawan setan nih, tidaklah kalian dihalangi untuk mencuri berita dari langit kecuali karena ini pasti ada satu peristiwa. Ini pasti ada satu kejadian nih. Karena itu cermatilah ke seluruh penjuru bumi dari barat sampai timur, lihat ada kejadian apa, mungkin itu yang menjadi penyebab gitunya kalian tidak bisa mencuri berita dari langit. Ya, karena itu cermatilah ke seluruh penjuru bumi dari barat sampai ke timur, lihatlah peristiwa apa yang sebenarnya sedang terjadi. Akhirnya mereka pun menelusurinya, pergi menelusuri penjuru bumi ke barat ke timur guna melihat peristiwa apa yang telah terjadi sehingga menghalangi antara mereka dan berita langit tersebut. Maka mereka berjalan ke arah Tihamah. Ya, mereka berjalan ke arah satu tempatnya yang namanya Tihamah menuju Rasulullah SAW yang sedang berada pada sebatang kurma hendak menuju pasar Ukaz. Nah, ternyata Rasulullah sedang berada di sananya di Tihamah namanya satu tempat
sedang berada di bawah sebatang pohon kurma hendak menuju pasar Ukaz. Saat itu beliau sedang sholat subuh bersama para sahabatnya. Ini ternyata nih Rasulullah berada di Tihamah mau ke pasar Ukaz gitu ya. Jadi begini berartinya Rasulullah SAW itu pergi sebelum subuh mau ke pasar Ukaz. Ketika sampai di Tihamah, datang waktu sholat subuh, berhenti dulu, lalu sholat berjamaah di sana. Ternyata kejadian itu, Rasulullah sholat di situ. Yang menghalangi setan untuk mendapatkan berita dari langit. Rasulullah sholat di situ, sholat di Tihamah. Rasulullah itu berencana berarti kan mau ke pasar Ukaz. Di tengah perjalanan masuk waktu subuh. Saat itu Rasulullah masuk waktu subuh tersebut, Rasulullah di situ tempat yang namanya Tihamah. Nah, ketika para setan itu berjalan ke sana, Rasulullah SAW sedang berada di dekat sebatang pohon kurma hendak menuju ke pasar Ukaz. Saat itu beliau sedang sholat subuh bersama para sahabatnya. Maka ketika para setan mendengar Al-Quran, mereka pun menyimaknya. Inilah yang menghalangi antara kalian dan berita langit. Kejadian itunya, inilah yang menghalangi kalian menghalangi antara kalian dan berita langit. Tak itulah, ini hadisnya masih panjangnya. Hadis tadi menyebutkan jelasnya bahwa setan itu seperti biasanya hendak menuju langit untuk mencuri berita. Tapi pada kejadian yang disebutkan di hadis itu baru juga terbang mencuri orang beberapa meter, wah sudah dilempari dengan bintang sehingga mereka kembali lagi. Ya, ketika ditanya mengapa kalian, kami baru saja pergi sudah dilempari, artinya mereka kan. Lalu kawannya kan tadi mengatakan, wah ini mesti ada apa-apanya nih, ini pasti ada peristiwa tertentu yang menyebabkan kalian demikian. Cari itu kan. Coba pergi ke seluruh penjuru bumi, ke timur, ke barat. Ternyata itu yang menghalanginya. Salat subuhnya, Rasulullah salat subuh di Tihamah. Kejadian nanti. Salat subuh berjamaah itu bersama para sahabat. Tujuannya kan Rasulullah itu mau ke pasar Ukaz. Tapi kan salatnya bukan di pasar Ukaz. Salatnya di satu tempat yang namanya Tihamah. Berarti kan ketika Rasulullah sampai ke tempat tersebut, sebelum sampai ke pasar Ukaz, masuk waktu subuh, berhenti, berarti sholat di situ, tidak melanjutkan ke pasar Ukaz. Nantilah sholatnya di sana. Dan selalu kan ya Rasulullah SAW itu di semua hadis nih, seingat saya ya, semua hadis yang menerangkan Rasulullah safar, lalu ada penjelasan ini, ketika safar itu kemudian datang waktu sholat, Rasulullah pasti berhenti. Kalau datang waktu sholat, pasti berhenti sholat dulu berjamaah. Ya, seingat saya hadis-hadis yang menerangkan Rasulullah SAW itu safar, lalu ketika safar itu datang waktu sholat, pasti berhenti sholat dulu. Ya, hadis tentang tayamum misalnya, ketika berhenti mau mengerjakan sholat, berhenti di mana? Di tempat yang sama sekali tidak ada air. Maka turunlah ayat tayamum karena di situ tidak ada air. Jadi Rasulullah itu tidak terus berjalan, nantilah di tempat yang ada air, ternyata enggak, berhenti di sana. Terus bagaimana? Tidak ada air. Pernah juga kan di satu kesempatan Rasulullah pergi, berhenti begitu masuk waktu sholat, berhenti cari, Rasulullah mengatakan cari air, ternyata enggak ada, tidak ditemukan air. Ali bin Abu Thalib kalau nggak salahnya di hadis ini yang terakhir ini diterangkan, Ali bin Abu Thalib kemudian setelah dia mencari air ke sana kemari nggak bertemu dengan seorang perempuan Yahudi yang sedang membawa jeriken
Jadikanlah wadah air gerabah gitunya. Dia membawa air, si perempuan Yahudi itu membawa air setelah dia ini mengambil di tempat yang jauh. Kemudian oleh Ali bin Abi Thalib, bagaimana kalau airnya saya beli? Oh, nggak bisa, ini bukan air punya saya, ini untuk kaumnya. Kalau begitu, ayo kamu ikut dulu menemui Rasulullah. Nah, setelah bertemu dengan Rasulullah, kemudian wadah airnya diletakkan di atas tanah. Lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke tempat air tersebut dan memerintahkan, wudu kalian semua. Ini para sahabat diperintah wudu. Semua sahabat kebagian wudu. Wudunya bergiliran karena wadahnya kecil. Wudunya bergiliran. Ketika ditanyakan kepada Anas bin Malik, berapa orang saat itu sahabatnya yang dalam pada kejadian itu? 70 orang. Berarti wudunya bergantian karena wadah airnya kecil. Anas bin Malik mengatakan, aku melihat dari celah jari-jari Rasulullah ini keluar air. Para sahabat yang kurang lebih lah jumlahnya 70 orang kebagian wudu, semuanya airnya tidak berkurang dan tidak jadi kotor. Setelah selesai, kemudian air itu dibawa lagi oleh si perempuan Yahudi untuk diserahkan kepada kaumnya. Tapi ini dari hadis tadi Rasulullah SAW itu demikian, setiap kali safar, kalau sedang melakukan perjalanan datang waktu sholat, berhenti, berarti sholat dulu. Ini suka jadi pertanyaan, ya bagaimana kalau saya kan naik kereta api, bukan saya yang mengendalikan, saya penumpang. Begitu datang waktu sholat berhenti. Urun di mana? Beri nagda kereta, aku mau di luhur jambatan. Di Lego Kangsur, alah. Nanti tinggal nanti di daerah dinya Lebak Jero, kok Kangsur di Lebak Jero, di Lebak Goong, urun di dinya, pasti kehandap teh jurang gitu. Nah itu situasinya, artinya yang menuntut ini bagaimana gitu kan, keputusan atau permasalahannya. Kalau Rasulullah dulu selalu seperti itu. Apabila sedang safar, datang waktu sholat, pasti berhenti, kemudian sholat berjamaah. Nah pada kejadian di hadis tadinya, yang sebetulnya hadis tadi kaitannya kan dengan setan sendiri kan. Kami, kenapa kalian gitu kalahnya? Kenapa kalian ini sudah kembali lagi? Mana berita dari langitnya? Kekarage sabar lengkah, wah burber bintang itunya, bintang dilempari. Oh saya munteng ngelok, sudah sebencenur sudah. Setan munteng ngelok, munteng segede nog, muntah di balai dagu bintang teh, tujuh hurung bintang. Itu tadinya yang contohnya ayat ini yang menyebutkan fungsi kedua gitu. Satu, fungsi bintang itu hiasan. Yang kedua, fungsi bintang itu adalah alat untuk melempar setan. Nah tadi di dalam hadis tadi contoh nyata, ya, setan itu dilempari oleh bintang sampai dia tidak jadi untuk pergi ke langit mencuri berita. Kok kalau seberaleng kah cenah geus kapur eta ngeblesur ti belah ngebles ati belah kenca hiuk. Atuh jaman naon anu kitu mah. Wah ti belah geus ti belah kenca aduh katus ti hareup ti tukang. Wah saya teh mun teu nyingcat. Mun teu ngagiwar ka belah katuh abong teh eta. Sekalian nog setah bencenur lagi cenah. Kemudian yang ketiga, fungsi bintang itu, nah ini nih, Qatadah mengatakan, khalaqallahu nujuman li salasin. Qatadah mengatakan Allah menciptakan bintang itu untuk 3 kegunaan. Untuk apa sih Allah mau menciptakan bintang? Itu ada 3 ternyata maksudnya. Zinatus sama 1 hiasan langit, warujuman lisyayatin yang kedua sebagai alat untuk melempar setan, wa alamatin ya tadi biha fil barri wal bahri, yang ketiga untuk menjadi kompas bagi mereka yang melakukan perjalanan baik di darat ataupun di laut. Geuning eueuh keur ngeramal keuangan mah enggak boleh berarti.
meramal keuangan, meramal samingun ya ayeuna. Ternyata tidak ada nih. Yang Qatadah mengatakan Allah menciptakan bintang itu dengan untuk 3 hal gitu ya, untuk 3 tujuan. 1 untuk menjadi hiasan langit, 2 untuk melempar setan, alat itunya untuk melempar setan, 3 untuk menjadi kompas bagi yang melakukan perjalanan baik di daratan ataupun di lautan. Faman ta'awala fiha ghairu zalika, ini kata Qatadahnya, barang siapa yang memaknai selain dari yang 3 ini, faqad qala bi ra'yihi wa takalafa bala ilmalahu bihi, maka orang itu disebut nanti ngarang. Mun orang mah bahasa kita mah ngarang meureun lah. Bintang itu untuk apa? 3 yang barusan. Nah, barang siapa yang menerangkan bintang untuk selain yang 3 tadi, berarti ngarang eta mah sebut nanti. Dan dia ini memaksakan diri untuk berbicara sesuatu yang dia tidak punya ilmu. Nah, termasuk tadi untuk menentukan nasib, kan meramal itu menentukan nasib. Tadi itu lah termasuk asmara dan keuangan. Kayak emang diramalnya melalui bintang kan. Wah, ngaco itu mah. Ngarang cek Qatadah mah teh ngarang ngaco itu mah. Nah, kemudian ayat-ayat yang lainnya yang semakna dengan ayat-ayat ini adalah surat As-Saffat ayat 6 sampai 10. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia ini dengan perhiasan berupa bintang. Wahibzan min kulli syaitonim marid, ya, syaitonim marid, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai penjaga ranjau gitulah. Bintang-bintang itu sebagai ranjau untuk setan. La yasamuna ilal malail a'la. Nah, sehingga mereka setan itu tidak akan sampai ke ya tadinya tempat Allah berbicara. Jadi setan itu mencuri beritanya dari kejauhan, makanya gak jelas. Gak akan sampai ke dekat gitu ya ke tempat Allah berbicara dengan malaikat Jibril. Mendengar dari jauh, sehingga yang terdengarnya samar-samar. Belum lagi yang terdengarnya tidak utuh. Bisa jadi hanya 1, 2, 3 kata yang terdengar, tapi kemudian dari 1, 2 kata ini dijadikan bahan untuk setan. Dibuatlah, setan membuat kalimat sendiri, lalu diberikan kepada peliharaannya. Makanya lamun dukun sotoy si genunya di setan eta teh aslina eta mah aya hadisna kitu. Seperti teh geningan Kang Yana, aku orai koneng, sok ocang wae lah. Itu sok. Ternyata karena tidak terbukti. Ini ayat yang sama, terutama tentang Allah menjadikan langit bintang itu sebagai hiasan bagi langit, ini di surat As-Saffat ayat 6 sampai 10. Untuk memelihara adalah semacam inilah jadinya Allah jadikan ranjau di setan, sehingga setan ini tidak bebas begitu ya, tidak bebas pulang pergi untuk ke langit mencuri berita lalu ripuh dengan jadi setan tehnya. Hidupnya itu tiap malam harus melalui ranjau yang segede apa bintang. Tak ranjau lagi segede naon meta. Belum lagi ada sniper, tembak beletuk, balik deui, capek gini jadi setan nya. Mau tenggeus ulah nuturkeun bisa capek. Dan seterusnya lah ayat, kalau mau dibacanya silahkan di ini nih yang semakna dengan ayat yang barusannya. Ayat yang ini kami menghiasi langit itu, walaqad zayyana sama dunya bimasawihnya, kami hiasi langit itu dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya sekaligus gitunya, hiasan langit sekaligus untuk senjata itu melempar setan. Nah, di surat As-Saffat ayat 6 sampai 10-nya yang kurang lebih semaknanya dengan ayat yang barusan.
Tosah bertitah ini bagian pertamanya dari menurut penulisnya. Di penulis ini sih yang membagi-bagi itu surat Al-Mulk ini. Nah, bagian pertama dari 1 sampai 5. Nah, berikutnya nantinya bagian kedua itu dari ayat 6 sampai 11. Itu rangkaiannya nantinya ya. Tosah 2 hiji deh. Beres tanyalah ayat bagian pertama itu ayat 1 sampai 5. Ya tetap itunya yang intinya pelajarannya itu yang kita dapatkan itu ya seperti di ayat pertama sih, yang pokoknya bahwa Maha tinggi, maha suci, maha berkah, maha agung Allah itu, hanya di tangannya lah segala kekuasaan. Sementara manusia justru la haula, tidak kuasa. Manusia tidak punya berarti kekuasaan apapun, bahkan untuk hal sekecil apapun kalau bukan oleh Allah, manusia itu wala kayo pokoknya mah. Pokoknya makanya kalimat itu la haula wala quwata illa billah itu tanamkan dalam hati, yakini, dan artinya kan tanamkan dalam hati, yakini, aplikasikan sebutnya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan nih bahkan untuk beribadah, bahkan untuk taat kepada Allah pun manusia tidak akan sanggup tanpa bantuan Allah. Kan manusia nggak bisa, sebetulnya manusia nggak bisa apa-apa. Tambahlah sedikitnya, mungkin masih ingat dalam bab ujub dengan ibadah, bahkan ada seseorang yang ibadahnya luar biasa lah katakannya. Seseorang yang ibadahnya luar biasa. Ibadahnya hebat lah. Ibadahnya kualitasnya, kuantitasnya di atas rata-rata mungkin lah. Ibadah yang demikian ini akan rusak, akan hancur apabila orang itu kemudian merasa saya hebat bisa demikian tanpa bantuan Allah. Itu namanya ujub. Karena hakikatnya tidak demikian. Karena hakikatnya dia bisa beribadah gitu. Jadi bahkan urusan ibadah, urusan ketaatan. Karena hakikatnya orang tersebut bisa beribadah sedemikian rupa hebatnya, hanya kualitas dan kuantitasnya itu karena tetap saja bantuan Allah. Allah karena Allah lah bisa demikian. Nah, kalau merasa bahwa itu karena saya memang punya kemampuan demikian, saya memang hebat, ujub namanya, hancur tak ibadahnya. Ibadahnya itu malah berbalik. Ibadahnya berbalik menjadi dosa, bukannya dapat pahala. Padahal ibadahnya luar biasa. Tapi karena kehilangan la haula wala quwata illa billah, hancur ibadahnya, berbalik menjadi dosa.